Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Mutiara Sabda Allah hari ini diambil dari bacaan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak belajar bersama bagaimana tanggapan Bunda Maria saat menerima tugas dan tanggung jawab yang bagi manusia adalah tidak masuk akal dan tidak masuk pikiran. Tanggapan awal Bunda Maria saat menerima kabar sukacita dalam tanda kutip, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Dalam hati Bunda Maria bertanya, apa maksud salam itu? Tentu sebagai seorang yang disebut dikaruniai Tuhan adalah hal yang sangat menggembirakan. Tetapi ketika malaikat melanjutkan dengan kabar gembira berikutnya bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, maka seketika secara manusia Bunda Maria mempertanyakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami. Bunda Maria tidak langsung mengatakan ya. Hal demikian ini di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti sekali waktu pernah terjadi. Tentu bukan sama persis yang dialami Bunda Maria. Kita tentu senang dan bangga saat kita disebut orang yang dikaruniai dan diberkati Tuhan. Tetapi saat karunia dan berkat itu ternyata membawa kehidupan kita kepada titik di mana kita harus direndahkan dan dihina di hadapan orang, sanggupkah kita dengan rendah hati mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maka sesungguhnya kabar gembira itu akan menjadi kabar gembira yang sesungguhnya apabila kita berani mengambil bagian dalam tanda kutip kabar gembira yang tiap saat Tuhan kehendaki dan selalu kita diutus dalam keseharian kita, dalam tugas, pekerjaan maupun pelayanan kita sehari-hari. Maka beranilah kita dengan penuh iman menyatakan, sesungguhnya
aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.